Selamat pagi, Bapak, Ibu, para pedagang saham, para pengguna dan para hadirin, Dewan Komisaris dan anggota direksi PT Pujadi Kreatif Tbk yang kami hormati. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk hadir pemegang saham tahun 2022 PT Pujadi Kreatif Tbk. Yang untuk selanjutnya dalam acara ini akan dilakukan pada hari ini tanggal 31 Mei 2023. Sesuai ketentuan dalam pasal 15 ayat 1 anggaran dana tersewa dapat akan dipimpin oleh Bapak-Wakil Brigadier MBA. Dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Bank kami menegaskan dan hadirin yang kami hormati, sebelum mulai acara akan diminta kami untuk membacakan tanda tertib lokasi terlebih dahulu. Kali ini poin. Tanda tertib apa? 1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 2. Pasal 15 ayat 1 anggaran dasar perseroan dapat akan dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan yang telah mendapat surat penunjukan dari anggota Dewan Komisaris Utama 3. Penetapan apa? 1. Pemegang saham yang datang tadi atau diwakili dalam acara ini adalah pemegang saham yang terdapat dalam pemegang saham perseroan ini selama 2 tahun. Stop dulu dong, Pak Kos. Ya, kita udah mulai loh. Tungguin karena koneksi bursa. Terima kasih kepada hadirin serta hadirin. Selanjutnya akan saya bacakan topik penting. 1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 2. Sesuai pasal 15 ayat 1 anggaran dasar perseroan dapat akan dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan yang telah mendapat surat penunjukan dari seluruh anggota Dewan Komisaris tanggal 15 Mei 2023. 3. Untuk syarat 1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tetap dalam daftar pemegang saham perseroan atau DPR atau pemilik power ini di PT Petroleum Federal Estate Indonesia atau PSI pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat atau suaranya yang terdaftar dalam aplikasi PSI. 2.
Peserta dapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan dan memberikan suara dalam rapat. Tiga, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pegawai karyawan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam rapat, namun dalam pemungutan suara di rapat, yang pihak tersebut dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham dan oleh karenanya suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam rapat dianggap batal dan tidak sah dan tidak akan ditentukan dalam pemungutan suara kecuali untuk pemberian surat elektronik atau elektronik di mana pihak-pihak tersebut tidak dapat menjadi penerima kuasa sama sekali. Empat, peserta rapat dan juga merupakan perseroan dan atau proses dilakukan perseroan merupakan tamu undangan yang hadir berdasarkan undangan direksi perseroan. Tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, pertanyaan, termasuk memberikan suara dengan forum kehadiran. Sesuai ketentuan anggaran dasar perseroan pasal 19, dapat adalah sah dan dapat dilangsungkan setelah mengambil keputusan yang menurut apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang mewakili untuk akan secara pertama, kedua, dan ketiga. Lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dikeluarkan oleh perseroan dengan hak suara yang sah. Dua, perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam rapat oleh notaris hanya dilakukan satu kali, yaitu sebelum rapat dibuka oleh sesuatu. Ketiga, dalam hal pemegang saham atau kuasanya telah memberikan salin melalui FOP sebelum rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka, pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap sah di rapat. Pemegang saham dan melakukan kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi KSI dapat menyaksikan jalannya rapat melalui aplikasi KSI ada www.ksti.go.id dengan memilih tayangan RUN. Prosedur tanya jawab. 1. Para pemegang saham atau kuasanya diberikan 3 kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pada setiap diskusi format acara dan hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat. 2. Bagi pemegang saham yang secara fisik dalam rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengatakan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang harus diisi kepada para peserta untuk disampaikan kepada negara. Ketiga, bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya melalui isi.ksi melalui fitur chat pada kolom elektronik option yang tersedia dalam bagian existing hall di isi.ksi. 4. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pemegang saham selama sesi diskusi pada mata acara rapat berlangsung diwajibkan untuk mengirimkan pemegang saham dan berkat pengirimkan bersamanya. 5. Ketua rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham dan akan dijawab atau ditanggapi oleh ketua rapat atau itu yang ditunjuk oleh ketua rapat. 6. Setiap pertanyaan dan surat pendapat dan surat usulan yang diajukan oleh pemegang saham atau pemegang saham akan dimasukkan dalam detail tentang kehidupan pemegang saham. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses tinggi dari KSI dalam program SPPS dan akses KSI.id, pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan agar mata saham melalui email karena terjadi KSI.id dengan tulisan pada BAP jadi Indonesia.id. Dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam rapat dan dicatat dalam detail rapat yang disusun oleh terkait. Dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham yang paling lambat dan bekerja secara rapat. Keputusan rapat. 1. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk rapat. 2. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara. 3. Keputusan adalah sah jika disetujui untuk kata-kata pertama, kedua, ketiga,
keempat, dan kelima, lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah. Pemungutan suara. 1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan atau waktu tanya jawab telah habis. 2. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi PSI pada mode Casting Call to menu Live Voting. 3. Pemegang saham yang hadir sendiri akan diwakilkan dari kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara. Pada kesempatan, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar editing call di aplikasi PSI dibuka oleh perwakilan. 4. Pemungutan suara langsung secara elektronik permata maksimum adalah 5 menit permata acara. 5. Bagi pemegang saham yang tidak dapat melakukan akses sistem KFBI dalam tautan akses.kfbi.id untuk menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dengan cara mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam sistem website www.pujadi.id untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam rapat. 6. Pemegang saham yang abstain tidak mengeluarkan suara akan diperhitungkan di suara terbaik yang dikeluarkan dalam rapat. 7. Bagi pemegang saham yang meminta untuk menyertakan satu suara yang telah diisi kepada petugas untuk diserahkan kepada notaris. 8. Hasil pemungutan suara untuk masing-masing dan seluruh materi rapat diberikan oleh notaris. Setelah selesainya pemotongan dari pemungutan suara, seluruh materi lain-lain, kata titik ini berlaku sejak atau keterangan dibuat oleh ketua rapat sampai dengan ditutup oleh peserta rapat. Selanjutnya, kami mempersilahkan Bapak Okian Pujadi BSI PMJ selaku komisaris utama perseroan untuk membuka dan sekaligus memimpin rapat kepada Bapak Okian Pujadi. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, hadirin sekalian. Terlebih dahulu, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia yang dianugerahkan pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini, Rabu tanggal 31 Mei 2023, dalam rangka melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2022 PT Pujadi Prestis Tbk, yang untuk selanjutnya dalam acara ini disebut rapat. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pemegang saham, para undangan, dan hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara rapat ini. Sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara, rapat ini mengacu pada tata tertib rapat yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya Kosmian Pujadi berdasarkan surat penunjukan dari Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 15 Mei 2023, dalam kedudukan saya sebagai Komisaris Utama Perseroan akan memimpin rapat ini. Sebelum acara rapat dimulai, saya akan memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat ini. Duduk sebelah kanan saya yaitu Bapak Aryo Tejo selaku Komisaris Perseroan. Mohon maaf, Komisaris yang kedua Bapak Oktavianus Halim berhalangan hadir karena lagi kena COVID. Duduk di sebelah kiri saya adalah Bapak Damian Pujadi selaku Direktur Utama, dan sebelahnya Bapak Toto Sasetyo Dwi Budi Listianto selaku Direktur Perseroan. Jangan duduk sebelah kiri depan saya adalah Ibu Kristina Susanto, Sarjana Hukum MKN dari Kantor Notaris, dan sebelahnya adalah Bapak Prasetya Budi Wibowo, SEAK CPA CA, dan Bapak Trianto SEAK MIC CPA dari Kantor Akuntan Publik Terdaftar, Dr. Andes Bambang Sudaryono dan rekan.
Selanjutnya rapat saya buka pada pukul 9.42 waktu Indonesia Barat, dan sekaligus saya memimpin rapat. Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara rapat ini, kami ingin menanyakan pada notaris mengenai berapa jumlah pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam rapat ini, serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat ini. Terima kasih pimpinan rapat. Dapat saya sampaikan sesuai daftar hadir, pemegang saham atau kuasa yang sah yang hadir atau diwakilkan dalam rapat ini adalah sejumlah 274.711.705 saham atau mewakili 83,36% dari 83,36% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Dengan demikian, sesuai dengan pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, rapat ini dapat dilangsungkan. Terima kasih Ibu Notaris. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah, kita akan memulai rapat ini. Untuk mengadakan rapat ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan PUJK nomor 15/PUJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dan PUJK nomor 16/PUJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik telah dilakukan pengumuman dan pemanggilan rapat pada situs web BEI dan EASI, KSEI, dan situs web Perseroan ujdepresi.co.id dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada tanggal 24 April 2003 dan 9 Mei 2023. Sesuai dengan pemanggilan rapat yang telah disampaikan, maka agenda rapat adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan direksi. A. Laporan tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mendapatkan persetujuan dari rapat. B. Laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mendapatkan pengesahan dari rapat. Termasuk laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2022. Ini mengacu pada Pasal 69 dan Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, serta ketentuan dalam Pasal 13 ayat 2 dan Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Perseroan. Kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2022 yang mengacu pada Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang PT serta Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan bahwa penggunaan laba bersih perseroan harus ditentukan dan diputuskan oleh RUPS. Yang tiga adalah penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2023. Ini mengacu pada Pasal 68 Undang-Undang PT dan Pasal 59 PUJK 15/PUJK.04/2020 serta Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan. Yang keempat adalah pemberhentian seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru untuk periode tahun 2023 sampai dengan 2026. Ini mengacu pada Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-Undang PT dan Pasal 3 dan Pasal 25 PUJK 33/PUJK.04/2014 tentang direksi dan komisaris emiten atau perusahaan publik serta Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 20 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan. Yang kelima adalah penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi perseroan
serta gaji atau honorium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris. Dasar hukumnya adalah sesuai dengan ketentuan pasal 96 dan 113 Undang-Undang PT dan pasal 17 ayat 7 dan pasal 20 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan. Para anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorium dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Bapak dan Ibu para pemegang saham yang kami hormati. Para pemegang saham dapat mengunduh materi rapat umum pemegang saham dan laporan tahunan yang telah kami sediakan di website Perseroan www.pujadipresid.co.id. Bapak Ibu para pemegang saham kami hormati, karena adanya keterkaitan, maka kami akan memulai pembahasan agenda pertama dan kedua dalam rapat ini, yaitu persetujuan laporan tahunan direksi untuk laporan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 untuk mendapatkan persetujuan dari rapat, dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mendapatkan pengesahan. Termasuk juga laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan dan dilakukan selama tahun buku 2022. Dan yang kedua adalah penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022. Bangsa kami hormati, mari kita mulai dengan laporan dari Dewan Komisaris tentang tugas dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2022. Puji dan syukur, alhamdulillahirabbil alamin, kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas bimbingannya Perseroan dapat melalui tahun 2022 dengan baik. Kami melihat bahwa tahun 2022 masih dipenuhi dengan ketidakpastian dan tantangan yang cukup krusial, terutama dalam skala global. Perang Rusia dan Ukraina yang memuncak pada tahun 2022 dan juga pandemi COVID-19 yang masih terjadi, serta cuaca ekstrim akibat perubahan iklim menyebabkan terjadinya krisis energi dan pangan. Namun di sisi lain Indonesia tetap tumbuh dengan positif sebesar 5,31%, meningkat dari tahun 2001 yang sebesar 3,69%. Merujuk pada data Kementerian Investasi dan Badan Penanaman Modal, investasi di industri manufaktur mencapai 497,7 triliun pada 2022. Setelah sampai mengalami stagnasi selama 2 tahun terakhir, industri properti mulai menunjukkan gejala pemulihan. Namun menjelang akhir tahun 2022, pertumbuhan kembali stagnan karena berakhirnya stimulus insentif PPN pada September 2022 dan bayang-bayang resesi yang diperkirakan akan terjadi pada 2023. Dewan Komisaris menilai bahwa dengan berbagai upaya dan inisiatif dilakukan oleh direksi dan seluruh jajaran manajemen Perseroan, Perseroan dapat melewati masa sulit yang dihadapi pada tahun 2022. Dewan Komisaris juga menilai bahwa direksi Perseroan telah berupaya maksimum untuk tetap menjaga stabilitas Perseroan, serta menjaga kepercayaan pada rekan bisnis Perseroan. Ini terlihat dari pencapaian diraih oleh Perseroan pada tahun 2022. Di tahun 2022, Perseroan berhasil membuka laba bersih sebesar 279 miliar, meningkat 1.673,6% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan Perseroan untuk menjual salah satu persediaan Perseroan untuk memperkuat arus kas Perseroan. Dengan penjualan salah satu persediaan Perseroan tersebut, Perseroan dapat melakukan pelunasan pinjaman Perseroan di Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank Niaga. Semua hutang bank dilunasin. Melalui hasil penjualan persediaan ini juga, Perseroan juga berencana untuk melakukan pengembangan bisnis di tahun 2023. Dewan Komisaris menilai bahwa direksi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja direksi sehingga Perseroan tetap dapat beroperasi dengan baik di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Dewan Komisaris dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh Perseroan sepanjang tahun 2022. Untuk itu, Dewan Komisaris mengapresiasi berbagai insentif strategis yang diambil oleh direksi dalam menghadapi kondisi yang sulit. Selain itu, Dewan Komisaris juga senantiasa melakukan penelaan dan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran perusahaan setiap tahunnya, dan mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, serta memberikan saran dan langkah perbaikan apabila terjadi isu yang perlu diatasi. Sejalan dengan pandangan direksi, kami menilai bahwa perekonomian Indonesia akan terus mengalami pemulihan seiring dengan berakhirnya pandemi COVID. Teknologi, digitalisasi, dan inovasi
akan berperan besar dalam hidup masyarakat di segala aspek. Karena itu kami mendorong perseroan untuk terus menyesuaikan diri dan memanfaatkan keunggulan teknologi dengan menyediakan produk dan juga jasa yang inovatif. Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa memantau situasi pasar, mempelajari perkembangan industri, dan melakukan pengembangan dan inovasi produk serta mempertahankan praktik bisnis yang baik dan etis, termasuk memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pelanggan. Tahun 2023 ini perseroan akan terus berupaya mengakselerasi kinerjanya dengan beradaptasi pada perkembangan industri. Kami optimis bahwa pertumbuhan industri properti akan berdampak baik bagi kinerja perseroan dan memberikan peluang yang positif bagi perseroan. Saat ini perusahaan hanya memiliki satu komite di bawah Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris. Karena itu Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Komite Audit tahun 2002 dalam memberikan masukan, saran kepada direksi perusahaan telah dilakukan dengan baik. Komite Audit telah memberikan pendapat profesional dan independen serta analisa atas kinerja operation dan keuangan yang dilaksanakan oleh direksi perseroan. Sebagai perusahaan terbuka, perseroan juga berkomitmen untuk terus melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, guna memperkuat reputasi perseroan dan meningkatkan kinerja. Seluruh jajaran manajemen karyawan perseroan diharapkan senantiasa menerapkan budaya perseroan yang terdiri dari 7 pilar, yaitu jujuran, disiplin, transparan, komitmen, konsisten, kreatif, dan inovatif, serta tekun dan ulet. Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemegang saham atas kepercayaan yang diberikan kepada perseroan. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada direksi yang telah memimpin perseroan dengan penuh integratis dan tanggung jawab, dan juga pada seluruh karyawan yang telah bekerja dengan optimal. Mari kita menyambut masa depan dengan penuh semangat dan harapan, dan bekerja dengan lebih baik untuk meraih pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Demikian laporan pengawasan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan tahun buku 2022. Para pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya acara rapat saya mengundang Bapak Damian Pujadi selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan pembahasan agenda rapat pertama dan kedua tentang laporan tahunan direksi yang terdiri dari A. Laporan tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mendapatkan persetujuan dari rapat ini. B. Laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tahun 31 Desember 2022 untuk mendapatkan pengesahan dari rapat. Dan selanjutnya agenda rapat kedua yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2022. Demikian kepada Bapak Damian Pujadi, Direktur Utama Perseroan, kami persilakan. Terima kasih kepada pimpinan rapat Bapak Kosmian Pujadi dan semua Bapak-Bapak Ibu yang hadir pada acara rapat ini yang kami hormati. Pertama-tama puji dan syukur kami ingin mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya kita bisa hadir dalam rapat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan dan semua usaha-usaha kita juga. Mari kita sama-sama bersyukur karena perseroan selama tahun 2022 mampu memberikan kinerja yang cukup baik di tengah ketidakpastian perekonomian global akibat belum berakhirnya pandemi COVID-19 di 2022 dan masih berlangsungnya konflik Rusia-Ukraina serta meningkatnya tingkat inflasi. Dalam ketidakpastian perekonomian global ini, untuk mempertahankan kinerjanya, perseroan telah melakukan serangkaian langkah strategis, antara lain meningkatkan efisiensi biaya operasional, menjaga arus kas, dan melakukan penjualan atas persediaan properti yang tidak menghasilkan kinerja maksimal. Dengan melakukan penjualan tersebut, perseroan dapat memiliki sumber dana baru untuk membangun proyek-proyek baru dengan tingkat imbal hasil yang lebih baik di masa depan. Walaupun secara umum kinerja perseroan membaik di tahun 2022 ini, namun perseroan juga masih menghadapi kendala-kendala seperti naiknya harga bahan bangunan yang cukup tinggi, serta
sehingga menyulitkan dalam perencanaan, dan biaya-biaya yang lain yang tinggi, juga tingginya suku bunga, serta bayang-bayang resesi tahun 2023 yang membuat calon pembeli mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di properti. Namun di tengah kendala-kendala yang masih ada ini, perseroan tetap berkeyakinan bahwa industri properti yang menjadi core bisnis perseroan akan tetap tumbuh positif di tahun 2023 karena secara umum ekonomi Indonesia memiliki fundamental yang baik. Prospek usaha dalam pandangan kami, industri properti ke depannya masih berpotensi besar untuk bertumbuh. Dengan kebutuhan masyarakat yang semakin besar dan beragam, maka tersedia pula pasar properti yang dapat dimaksimalkan. Menghadapi tahun-tahun mendatang, kami mencermati bahwa pola hidup masyarakat lebih bergeser dengan sangat cepat. Untuk mengakomodir kebutuhan dan pola hidup yang diminati masyarakat, perseroan terus melakukan riset dan peninjauan mendalam atas lokasi pengembangan properti selanjutnya. Kami terus berusaha untuk mempelajari tipe properti dan lokasi yang strategis agar dapat menjangkau pangsa pasar secara luas dan menyerap minat konsumen dengan optimal. Sering dengan ini kami menentukan harga dan cara pemasaran yang tepat sasaran agar sesuai dengan profil konsumen yang ditargetkan perseroan. Berbagai terobosan dan inisiatif akan dikembangkan untuk dapat menyesuaikan kebutuhan masa kini dari konsumen. Perseroan juga akan mengedepankan proses research and market survey sebelum menentukan pengembangan suatu proyek untuk meminimalisasikan potensi risiko yang kemungkinan dihadapi oleh perseroan. Perseroan juga akan meminimalisasikan potensi risiko dengan cara mencari partner bisnis dalam pengembangan proyek-proyek perseroan ke depannya. Penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Praktik tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance GCC menjadi landasan utama perseroan dalam menjaga kelangsungan usaha dan mempertahankan reputasinya sebagai salah satu perusahaan properti yang ternama di Indonesia. Secara rutin kami terus menggalakkan pengendalian internal dan evaluasi terhadap kinerja seluruh karyawan yang kami yakini sangat berdampak pada produktivitas kinerja perseroan. Selain itu, dalam hal sumber daya manusia, perseroan terus mengembangkan kompetensi karyawan dengan memfasilitasi pelatihan, termasuk dalam hal penerapan standar operasi prosedur SOP dan manajemen sistem. Kemudian dalam hal teknologi informasi, perseroan senantiasa melakukan perawatan dan pengkinian sistem informasi, serta mulai memanfaatkan digitalisasi dengan aktif. Sistem pencatatan dan pelaporan yang dilakukan perseroan menggunakan sistem cloud agar meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan. Penerapan praktik keberlanjutan, kami berkomitmen untuk mengarahkan perseroan dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan adaptif dalam menghadapi perkembangan usaha. Untuk itu, perseroan mengadopsi nilai-nilai keberlanjutan berbasis triple bottom line, yaitu people, profit, dan planet. Kami menyadari bahwa isu dan tantangan yang timbul dalam membangun bisnis yang berkelanjutan akan selalu hadir. Kondisi perekonomian global yang diliputi ketidakpastian, ancaman resesi yang masih mengintai, serta ketahanan dunia usaha dalam beradaptasi dengan pergeseran pola hidup manusia yang cepat, semuanya membutuhkan strategi dan langkah yang tepat. Selama tahun 2022, perseroan terus melakukan efisiensi terhadap konsumsi energi, air, dan bahan bakar secara bertahap. Upaya ini melibatkan peran serta seluruh karyawan untuk melakukan efisiensi secara konsisten. Walaupun perseroan tidak menetapkan target secara khusus, namun kami terus berupaya melakukan pengelolaan risiko secara komprehensif dan memanfaatkan peluang yang ada untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para Dewan Komisaris yang telah mendampingi direksi dalam memimpin perseroan dengan sinergis.
Apresiasi yang tulus juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan, mitra usaha, pengunjung, dan pelanggan yang telah mendukung kinerja perseroan. Akhir kata, perseroan bersyukur dapat melalui tahun 2022 dengan pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kami berterima kasih yang utama kepada Tuhan Allah Bapa di surga yang dengan kuasa-Nya telah banyak membantu perseroan dalam melampaui masa-masa yang sulit. Perseroan juga berterima kasih kepada seluruh pemegang saham yang selalu mendukung perseroan, seluruh rekan bisnis, mitra kerja, dan seluruh karyawan yang telah dengan setia berjuang bersama-sama melampaui masa-masa sulit. Dengan kerjasama dan kolaborasi yang harmonis antar pihak, perseroan dapat bertumbuh dengan progresif di tahun-tahun mendatang. Mari kita menyongsong tahun 2023 dengan penuh harapan. Bapak, Ibu, para pemegang saham, Dewan Komisaris, dan seluruh hadirin sekalian yang kami hormati. Sebagaimana disampaikan oleh pimpinan rapat, saya akan melanjutkan rapat ini dengan pembahasan tentang laporan keuangan tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mendapatkan pengesahan rapat. Laporan keuangan konsolidasi perseroan dan entitas anak tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuiditas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Dr. Handes Bambang Sudaryono dan rekan. Nomor laporan 00-8 tanggal 30 Maret 2023 dengan opini laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Pujeri Prasetya Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diumumkan di situs web BEI dan situs web perseroan pada tanggal 31 Maret 2023. Secara ringkas, laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dapat saya sampaikan sebagai berikut. 1. Penjualan dan pendapatan perseroan tahun buku 2022 sebesar 471,45 miliar, naik sebesar 753,15% dibandingkan pendapatan pada tahun 2021 yang sebesar 55,26 miliar. Kedua, laba kotor perseroan tahun buku 2022 sebesar 355,86 miliar atau naik 764,69% dibanding tahun 2021 yang sebesar 41,15 miliar. 3. Beban usaha perseroan tahun buku 2022 sebesar 49,55 miliar atau naik 29,14% dibandingkan beban usaha tahun 2021 sebesar 38,37 miliar. 4. Laba bersih tahun berjalan perseroan tahun buku 2022 sebesar rupiah 279 miliar atau naik sebesar 1.673,6% dibanding dengan rugi bersih tahun berjalan yang dialami oleh perseroan pada tahun buku 2021 sebesar 17,73 miliar. 5. Pendapatan atau beban lain-lain perseroan tahun buku 2022 sebesar 6,14 miliar atau turun 369,3% dibanding tahun 2021 yang sebesar 2,28 miliar. Laba entitas
asosiasi tahun buku 2022 sebesar 567,9 juta atau naik 110,69% dibanding tahun 2021 yang rugi sebesar 5,33%. 7. Laba sebelum pajak penghasilan perseroan tahun buku 2022 sebesar 290,18 miliar atau naik sebesar 2086% dibanding tahun 2021 yang mengalami kerugian sebesar 14,61 miliar. 8. Laba bersih tahun berjalan perseroan tahun buku 2022 sebesar 279 miliar atau naik 1.673% dibanding rugi bersih tahun berjalan tahun 2021 yang sebesar 17,73 miliar. 9. Laba bersih pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendalian perseroan tahun buku 2022 sebesar 279 miliar atau naik 1.672,72% dibanding dengan rugi bersih pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali perseroan pada tahun buku 2021 sebesar 17,74 miliar. Bapak, Ibu, para pemegang saham, Dewan Komisaris, dan seluruh hadirin sekalian yang kami hormati. Secara lengkap, laporan keuangan perseroan mengenai keadaan dan jalannya perseroan yang baru saja saya sampaikan, antara lain kegiatan usaha, kinerja perseroan pada tahun buku 2022, rencana-rencana kerja perseroan di masa yang akan datang, dan laporan keuangan tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dapat Bapak Ibu lihat dan unduh di situs web perseroan www.pujiadipresis.co.id. Pemegang saham yang kami hormati selanjutnya, kami mengusulkan kepada rapat agar dapat menerima, menyetujui, dan mengesahkan laporan tahunan tahun buku 2022 dan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan sekaligus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 Ayat 6 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equit the charge kepada para anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022. Sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan. Bapak, Ibu, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan seluruh hadirin sekalian yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami melanjutkan dengan pembahasan agenda rapat kedua ini, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2022. Sesuai dengan ketentuan pasal 71 Undang-Undang PT dan ketentuan dalam pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, direksi mengajukan usul kepada rapat mengenai penggunaan dan atau pembagian laba bersih perseroan tahun buku 2022 untuk diputuskan dalam rapat. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, laba bersih yang dicapai perseroan pada tahun buku 2022 adalah sebesar 279 miliar atau selengkapnya 279 miliar 3.074.050 rupiah. Dari laba bersih tersebut, kami mengusulkan penggunaannya sebagai berikut. 1. Sebesar Rp200 per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibayarkan atas 329.560.000 saham dengan mempertimbangkan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dan selanjutnya, A. Memberi kuasa kepada direksi perseroan untuk mengatur tata cara dan melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembagian dividen tunai. B. Mengenai jadwal dan ketentuan tata cara pembayaran dividen tunai akan disampaikan lebih lanjut pada rapat ini. 2. Sebesar 3 miliar dari laba bersih akan digunakan sebagai dana cadangan. 3. Memberikan tantiem kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tinggi 8% dari laba bersih perseroan, serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya pembagian kepada masing-masing anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. 4. Sisa laba bersih perseroan akan digunakan sebagai laba yang ditahan untuk keperluan modal kerja dan pengembangan usaha perseroan yang akan datang. Berikut kami sampaikan
jadwal pembayaran dividen tahun buku 2022. 1. RUPS yaitu tanggal 31 Maret 2023. Kedua, penyampaian hasil RUPS dan pengumuman pembayaran dividen kepada OJK, BII, KSEI, PT EDI, dan publikasi di situs web bursa www.idx.co.id dan situs web perseroan www.pujadipresis.co.id. Itu tanggal 2 Juni 2023. Ketiga, kum dividen tunai di pasar reguler dan pasar negosiasi 12 Juni 2023. 4. Ex dividen tunai di pasar reguler dan pasar negosiasi 13 Juni 2023. 5. Recording date 14 Juni 2023. 6. Kum dividen di pasar tunai 14 Juni 2023. 7. Ex dividen di pasar tunai 15 Juni 2023. 8. Pembayaran dividen tunai 23 Juni 2023. Demikian saya akhiri pembahasan agenda rapat kedua, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Kami mengusulkan kepada rapat untuk dapat menyetujui dan menerima dengan baik penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2022 sebagaimana yang baru saja kami sampaikan. Selanjutnya rapat saya serahkan kembali kepada pimpinan rapat Bapak Kosmen Pujadi untuk melanjutkan rapat ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Damian Pujadi. Para pemegang saham yang kami hormati, demikian telah disampaikan oleh Direktur Utama Perseroan agenda rapat pertama dan kedua dari rapat ini. Kini tiba saatnya untuk membuka kesempatan pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sekiranya ada. Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan agenda rapat yang sedang dibicarakan. Nah, apabila ada, kami persilahkan mengangkat tangan menyebutkan jumlah saham. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun keberatan atau blanko atas hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan agenda pertama, yaitu menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Direksi Perseroan. Yang terdiri dari A, laporan tahunan buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. B. Laporan keuangan konsolidasi perseroan dan entitas anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan laba rugi dan penghasilan, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Kelurahan Bambang Sudaryono dan rekan dengan nomor anggota dengan nomor laporan 000-AU-13A1-1322-1-1322-2/A Romawi /2023 tanggal 30 Maret 2023. Dengan opini laporan keuangan konsolidasi yang disajukan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi PT Pujadi tersebut dan entitas anak tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diumumkan pada situs web bursa www.idx.co.id dan situs www.pujadipresis.co.id pada tanggal 31 Maret 2023. Termasuk juga laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2022. Maka dengan telah disetujui dan disahkan laporan tahunan buku 2022 dan laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada 31 Desember 2022 oleh rapat, maka sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan pasal 13 ayat 6 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equate the charge
pada para anggota direksi dan komisaris atas pengurusan dan pengawasan dan dijalankan selama tahun buku 2022. Jauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan. Agenda kedua, menyetujui dan menerima baik penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 22 sebagai berikut. 1. Sebesar Rp200 per saham akan diberikan sebagai dividen tunai yang akan dibayarkan atas 309.560.000 lembar saham dengan mempertimbangkan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan selanjutnya memberi kuasa kepada direksi perseroan untuk mengatur tata cara dan melakukan segala tindakan diperlukan dalam melaksanakan pembagian dividen tunai. B. Mengenai jadwal dan ketentuan tata cara pembayaran dividen tunai akan disampaikan lebih lanjut pada rapat ini. 2. Sebesar Rp3 miliar dari laba bersih akan digunakan sebagai dana cadangan. 3. Memberikan tantiem kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tinggi 8% dari laba bersih perseroan, dan memberi kuasa dan wewenang pada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran pembagian kepada masing-masing anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. 4. Sisa laba bersih perseroan akan digunakan sebagai laba yang ditahan untuk keperluan modal kerja dan pengembangan usaha perseroan yang akan datang. Berikut disampaikan jadwal pembayaran dividen tunai tahun buku 2022. Tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai PT Pujaya Persib Tbk. 1. RUPS 31 Mei 2023 hari ini. 2. Menyampaikan hasil RUPS dan pengumuman pembayaran dividen pada OJK, BE, KSE, PT EDI dalam publikasi di situs web bursa www.idx.co.id dan situs web perseroan www.pujayapersib.co.id tanggal 2 Juni 2023. Yang ketiga adalah dividen tunai di pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 12 Juni 2023. Yang keempat, dividen tunai di pasar reguler dan pasar negosiasi pada tanggal 13 Juni 2023. Kelima, recording date tanggal 14 Juni 2023. 6. Dividen di pasar tunai 14 Juni 2023. Dividen di pasar tunai 15 Juni 2023. Yang ke-8, pembayaran dividen tunai tanggal 23 Juni 2003. Para pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki agenda rapat ketiga, yaitu penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan pasal 98 Undang-Undang PT dan pasal 24 anggota Dewan Perseroan, pimpinan rapat mengusulkan pada rapat untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik terdaftar sesuai dengan rekomendasi dari Direksi Perseroan untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2023, serta sekaligus untuk menetapkan honorium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. Para pemegang saham kami hormati, kini tiba saatnya untuk membuka kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sekiranya ada. Pertanyaan yang dapat diajukan hanya pertanyaan berhubungan dengan rapat ini. Apabila ada, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya mengenai akuntan publik? Jika tidak ada, maka kami akan lanjutkan. Karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun keberatan atau belangko atas usulan tersebut, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan agenda rapat ketiga, yaitu menyetujui dan menerima baik untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik terdaftar untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2003, serta sekaligus untuk menetapkan honorium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. Para pemegang saham kami hormati, selanjutnya kita akan masuk agenda rapat keempat, yaitu memberhentikan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan. Dan juga pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru untuk masa jabatan 2023 sampai 2026. Pemegang saham yang kami hormati, memulai pembahasan agenda rapat keempat sesuai dengan pasal 94 dan pasal 111 Undang-Undang PT.
Pasal 3 dan pasal 22 PUJK 33 PUJK titik 04 2014 tentang direksi dan komisaris emiten atau perusahaan publik, serta pasal 17 ayat 2 dan pasal 20 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada penutupan rapat tahun ini, maka kami mengusulkan pada rapat untuk memberhentikan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan penuh hormat serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasanya dalam pengurusan serta pengawasan atas jalannya perseroan. Setelah ditutupnya rapat ini pada Rabu 31 Mei 2003, akan memberikan pelunasan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equity charge atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan. Selanjutnya, sesuai dengan usulan yang kami terima dari pemegang saham pengendali, maka pimpinan rapat mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diusulkan oleh Parang untuk masa jabatan 2003 dan 2026 atau sampai dengan penutupan RUPS dan buku 2025 yang diselenggarakan pada tahun 2026 dengan susunan sebagai berikut. Direksi Direktur Utama tetap Damian Pujadi, Direktur tetap Toto Sasetyo Dwi Budi Kristianto, Komisaris Utama juga tidak berubah Kosmian Pujadi, Komisaris kedua Aryo Tejo, Komisaris Independen adalah Bapak Octavianus Salim, semua tidak berubah. Para pemegang saham yang kami hormati, kini tiba saatnya untuk membuka kesempatan pada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sekiranya ada. Pertanyaan yang dapat diajukan hanya pertanyaan berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang dibicarakan. Bila ada, kami persilakan mengangkat tangan dan menunjukkan berapa jumlah saham yang dimiliki. Silakan. Jika tidak ada, maka kami akan lanjutkan rapat ini. Karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atas atau keberatan atau belangko atas urusan tersebut, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan anggota rapat 4 sebagai berikut. Pertama, menyetujui dan menerima baik dengan pemberhentian semua anggota Dewan Komisaris Perseroan karena berakhirnya masa jabatan dan sejak ditutupnya rapat ini pada tanggal 31 Mei 2023 dengan penuh hormat serta ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa-jasanya dalam pengurusan pengawasan jalannya perseroan serta memberikan penurunan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya yaitu discharge atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatannya. Dan menyetujui serta menerima baik usulan dari pemegang saham pengendali perseroan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru untuk masa jabatan 2023-2026 atau sampai dengan penutupan rapat umum yang saham buku 25 yang diselenggarakan pada tahun 2026 dengan susunan berikut. Direksi Perseroan tidak berubah, direktur utamanya Damian Pujadi, direkturnya Toto Sasetyo. Dewan Komisaris juga tidak berubah, komisaris utamanya tetap Kosmian Pujadi, komisarisnya Aryo Tejo, dan komisaris independennya Octavianus Salim. 2. Memberi kuasa khusus kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap notaris untuk menyatakan kembali hasil putusan rapat tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam rapat ini dalam akta notaris, memberitahukan dan mendaftarkan pada pihak berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk melakukan persetujuan. Para pemegang saham kami hormati, selanjutnya kita masih agenda rapat kelima yaitu penetapan gaji dan tunjangan direksi perseroan serta gaji dan honorium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan. Para pemegang saham yang kami hormati memasuki pembahasan agenda rapat kelima mengingat bahwa kenaikan gaji honorium dan tunjangan anggota direksi dan perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir ditetapkan dalam keputusan rapat tahun buku 2016 dan sesuai dengan ketentuan pasal 96 dan pasal 111 Undang-Undang PT dan pasal 17 ayat 7 dan pasal 20 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji honorium dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan dalam RUPS. Maka dalam rapat ini pimpinan rapat mengusulkan pendapat
untuk menaikkan besarnya gaji dan tunjangan direksi perusahaan setinggi-tingginya 5 miliar per tahun dan gaji atau honorium dan tunjangan dewan tingginya 1,5 miliar per tahun. Para pemegang saham yang kami hormati, ini tiba saatnya untuk membuka kesempatan pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sekiranya ada. Pertanyaan dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan cara rapat. Dan apabila ada, kami silakan mengangkat tangan dan menyebutkan berapa jumlah sahamnya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Jika tidak ada, kami akan lanjutkan. Karena tidak ada pemegang saham atas kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau keberatan atau belangko atas usulan tersebut, maka secara rapat secara musyawarah untuk maka memutuskan anggota rapat 5 sebagai berikut: menyetujui dan menerima baik untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan direksi perusahaan setinggi-tingginya 5 miliar per tahun dan gaji honorium dan tunjangan dewan komisaris perusahaan setinggi-tingginya 1,5 miliar per tahun untuk tahun buku 2023. Para pemegang saham kami hormati, oleh karena tidak ada hal-hal yang diajukan dalam rapat sesuai dengan ketentuan dalam rapat anggaran dasar perusahaan dan seluruh mata acara dalam rapat ini telah selesai dibicarakan, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat secara resmi saya tutup pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih kepada Pak Musnia Yudheri dan Pak Musnia Yudheri. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Kalian jujur. Thank you. Yang saya. Thank you. Puji Tuhan. Ya, amin. Sudah minum. Boleh dimundurin dulu ini ya. Sukses yang lebih hebat lagi. Thank you. Dah cukup. Terima kasih. Thank you. Lagi kagak kami dapat di foto. Ucapan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Thank you, Pak. Demikian Bapak Ibu para pendengar dan para hadirin yang saya hormati, kita baru saja selesaikan kami mengucapkan yang segala-galanya yang dapat diperlukan ini. Apabila dalam perkiraan dan ada yang kurang benar, yang memang yang sudah karena ada kami kembali mengatakan dari para yang dan ini pekerjaan sekitar kami kami jalannya kami tidak akan yang nanti yang kami Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih.
Iya.